Kita lanjut Ustaz dari M. Surojudin dari Surabaya. Ustadz, air sumur yang berubah warna dan berbau apa masih bisa dibuat bersuci? Air sumur berubah warna dan berbau, boleh nggak digunakan untuk bersuci, berwudu misalnya, atau mandi besar gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un, kama qala Nabi. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada apapun yang menjadikannya najis. Jadi hukum air adalah suci selama tidak kena najis. Ini yang pertama, selama tidak kena najis maka berarti suci sesuai dengan hukum asalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mencampurinya bukan najis. Yang mencampurinya bukan najis, tetapi sesuatu yang tidak najis. Mungkin daun, mungkin teh, mungkin kopi. Boleh digunakan untuk bersuci apa enggak? Jawabannya adalah selama tidak keluar dari makna asalnya maka boleh. Misalnya ada air satu drum, kejatuhan kopi sama gula, apakah masih disebut air mutlak? Apa sudah disebut air kopi? Kejatuhan air gula sama kopi setetes, tes kejatuhan, air satu drum. Ini kira-kira dikatakan air mutlak atau air yang masih asli atau sudah disebut air kopi? Air mutlak. Air mutlak, sehingga boleh untuk bersuci. Tapi kalau misalnya air satu cangkir, dimasukin gula satu sendok, dimasukin kopi satu sendok, diaduk, apakah ini masih merupakan air mutlak, air asal, atau sudah menjadi air kopi? Nah, ketika sudah berubah maknanya, penamaannya, ya bukan air mutlak tapi air kopi atau air teh atau air sirup, maka nggak boleh untuk bersuci. Tapi kalau mencampurinya tidak sampai mengubah nama, maka masih dalam kesuciannya. Kembali kepada hukum asal. Yang ditanyakan adalah sumur. Sumur ada lumut-lumutnya. Ada apalagi misalnya sumur itu ya. Kadang ada ganggang. Ganggang. Jadi daun-daun. Yang kayak lumut dalam yang kayak air. Rumput. Sehingga baunya adalah bau rumput karena kena pengaruh rumput atau gangga itu. Sekarang kita katakan, apakah air ini air gangga, air rumput, air lumut, atau air asli? Tetap masih air. Kalau masih dikatakan air asli maka boleh untuk bersuci. Tapi kalau misalnya sudah tidak dikatakan air asli, ya misalnya satu ember air asli, ditambahin lumut, diaduk, jadinya air apa? Lumut. Ya keluar dari makna awalnya, maka nggak boleh untuk bersuci. Jadi intinya selama tidak bergeser dari penamaan asalnya itu air mutlak, maka boleh bersuci. Tapi kalau sudah bergeser menjadi nama lain, air kopi, air teh, air sirup, tidak boleh untuk bersuci. Suci, tapi untuk bersuci tidak. Demikian. Iya, baik. Jazakallahu Ustaz. Mungkin asal sedikit tambahkan. Di dalam hadis sahabat bertanya kepada Nabi tentang sumur budoah. Tentang sumur budoah. Gimana ya Rasulullah tentang sumur budoah? Sumur budoah itu sumur yang orang-orang pada melempari kotoran-kotoran, termasuk bekas-bekas kain wanita haid juga melemparnya di situ, termasuk bangkai-bangkai juga di situ. Nabi mengatakan air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya najis. Maka boleh bersuci di situ. Jadi mungkin Abu Fathia gambarnya gimana? Kok sumur dilemparin kotor-kotor? Mungkin kita menggambarkan sumur gitu ya. Memang terjemahannya sumur. Sumur itu dalam pengertian kita biasanya kita tergambarkan atau mendeskripsikan lubang, kemudian ada bis-bis yang ditumpuk. Bis-bis bundar-bundar yang ditumpuk. Bukan begitu. Tapi tanah, kemudian ada cegongan, ada air di situ, namanya sumur. Ketika dibuang kotoran-kotoran di pada satu sisi, kemudian sisi yang lainnya aman, masih yang lainnya suci gitu. Yang najis kan yang kena pengaruh saja. Yang tidak kena pengaruh aman.
tetap bersuci, tetap untuk bersuci. Ya baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya.